Halo Sagittarius, apa kabar? Kali ini kita akan bacakan energinya kamu ya untuk asmara di sisa tahun 2022. Jadi bisa mulai dari Oktober, November, dan Desember. Dan ingat ya, ini adalah general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman semua. Ambil aja positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu atau bukan buat kamu. Dan juga energi bisa bersifat vice versa ya, kebolak-kebalik gitu. Dan tidak lupa aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian memakai handfree ya saat mendengarkan. Kalaupun masih suaranya tidak kedengeran juga, kalian abaikan aja, lewati aja, nggak usah ditonton, nggak usah didengar ya. Kalian bisa pindah ke channel lain, mungkin channel ini tidak cocok buat kamu gitu. Dan sebelum kita bacakan, di sini kartunya udah kita shuffle. Saya ingin sedikit bagi saran atau nasihat ya untuk teman-teman yang di video sebelumnya ya, kayak bertanya ya bagaimana caranya untuk bisa lupa gitu ya dengan ini ya, mantan atau seseorang yang menyakiti kita. Di saat kita kerja kok inget terus gitu, di saat kita mau ngapain inget terus. Nah, saya akan kasih sedikit saran ya, sedikit tips gitu, mungkin ini bisa cocok buat kamu ya. Jadi kayak kalian bisa coba, ini hanya salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara gitu, karena setiap orang itu berbeda ya, nggak sama, dan cara itu juga banyak, nggak satu aja gitu. Tapi ini yang sering secara umum ya, yang sering saya yang sering saya suruh coba gitu ya, baik teman-teman saya ataupun orang-orang yang bertanya ataupun konsultasi sama saya ya, tapi secara umum aja ya saya kasih saran gitu ya, saya kasih tips gitu ya untuk kalian gitu. Jadi di saat kalian karena saya juga pernah mengalami situasi itu gitu ya, kalian saat ingat gitu ya, saat kerja itu cukup tarik nafas saja, kalian tarik nafas gitu ya dalam-dalam, kemudian kalian hembuskan, tarik nafas lagi ya, dari hidung gitu ya, tarik nafas dari hidung sampai dalam gitu, kalian rasakan ya. Nafas itu kalian rasakan sambil kalian bayangkan yang membuat kalian sakit itu apa gitu, yang membuat kalian keinget dia, kemudian kalian merasakan sakit itu apa. Nah, itu kalian inget gitu, kalian inget, kalian bayangkan sambil kalian tarik nafas gitu, kalian tarik nafas dari hidung ya, kalian tarik dalam banget ya sampai turun ke perut gitu, sampai ke bawah panjang banget gitu ya, kemudian kalian hembuskan gitu, kalian hembuskan lewat mulut bisa, lewat hidung bisa gitu, pokoknya yang bisa membuat kalian ngerasa tenang itu kalian di mana, apakah lewat mulut atau lewat hidung gitu ya. Kemudian kalian ulangi lagi seperti itu sambil diniatkan, sambil kalian berdoa gitu. Mungkin cara ini bisa tenang gitu. Kemudian selain itu kalau bisa kalian keluar gitu, saat kalian kerja tuh kalian keluar sebentar gitu, ke toilet ya ataupun ke ruang istirahat gitu, kalian minum air sedikit gitu. Dan juga biasanya kalau minum air ini untuk kamu yang perempuan ya, itu kebanyakan kan kadang nangis gitu kalau inget. Nah, itu kalian bisa minum air gitu sambil buat kayak gini gitu ya di ruang istirahat gitu. Dan untuk beberapa ya, kalau kalian muslim kalian bisa wudhu gitu ya, ambil air wudhu gitu. Kalau enggak ya bisa, kalau bukan kalau bukan muslim kalian bisa ini ya, basuh muka kalian ya pakai air keran itu, yang kalau bisa pakai air keran gitu ya, yang air yang ngalir gitu, yang ya bukan air yang di pokoknya air keran gitu kan, itu kan air yang ngalir gitu. Nah, kalian ambil itu gitu ya, kalian basuh muka kalian, nah kayak gitu, bisa 3 kali gitu ya, kalian basuh 3 kali, kalian niatkan gitu, jangan kayak niatkan ya,
kalian niatkan apa, kalian niatkan untuk lupa ya kalian niatkan lupa. Nah kayak gitu. Ini hanya salah satu tip ya, kalian ulangin kayak gini terusnya, karena saya dan teman-teman saya pernah melakukan hal itu gitu. Biasanya teman-teman saya kan minta saran gitu, ataupun ya nasihat, gimana sih caranya gitu ya untuk bisa lupa gini-gini. Kalau lupa itu memang nggak bisa ya, dan nggak bisa cepat, prosesnya memang lambat gitu ya. Maksudnya lambat itu ya nggak lambat-lambat amat ya, kadang ada yang cepet, tapi cepet pun nggak 3 hari 2 hari itu enggak gitu, memang butuh proses gitu. Apalagi kalau kalian yang mengalami trauma ya, sakit hati banget, deep banget, itu lama ya, butuh proses. Kadang ada yang sampai 2 tahun gitu ya, bahkan lebih gitu. Tapi untuk parah-parahnya sih selama 2 tahun itu gitu. Biasanya selama 2 tahun itu sakit-sakitnya gitu ya. Nanti kalau udah lama-lama bertahap gitu, udah naik, nah itu akan lega gitu ya. Seperti itu. Kalau memang bener-bener healing ya, itu kalian saat inget itu udah nggak ngerasain sakit lagi, udah nggak ngerasain kesel lagi gitu, enggak gitu. Tapi kalau bisa sih memang dialihkan ya perhatiannya gitu, pikirannya saat keinget itu dialihkan gitu. Tapi yang namanya pikiran kan kita nggak tahu, kadang kita udah kerja sibuk-sibuk tapi tiba-tiba inget lagi. Nah itu memang udah jadi biasa gitu. Jadi jangan kamu tekan gitu, kamu jangan menekan diri kamu, jangan terlalu ingin cepet-cepet lupa. Itu nggak bisa. Kalau kamu ingin memaksakan diri kamu untuk cepat-cepat, itu justru kamu akan merasakan sakit gitu. Jadi kamu lalui aja prosesnya gitu, lalui aja prosesnya, nikmati aja prosesnya gitu, biarkan aja gitu. Yang penting kamu udah berusaha gitu, jangan memaksakan diri. Nah itu satu kuncinya, jangan memaksakan diri gitu, karena semua butuh proses gitu, nggak bisa cepat. Kalau kamu memaksakan diri, kamu akan semakin tersiksa gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bersabar ya, bersabar, ini salah satu cara atau tips gitu. Karena setiap orang tuh nggak sama gitu. Kalau memang butuh lebih banyak lagi, kalian bisa konsultasi pribadi gitu. Apalagi dengan konsultasi pribadi, kita tahu energinya kamu tuh seperti apa, kayak gitu. Kita bisa baca energi kamu tuh seperti apa gitu, dan yang kamu butuhkan itu yang seperti apa. Nah kayak gitu. Oke? Jadi ini saja ya, sedikit tips gitu ya untuk teman-teman yang udah udah meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi saya bisa bantu untuk sedikit tip ini saja ya. Ini salah satu saja ya. Jadi untuk keberhasilan itu tergantung diri kita masing-masing ya. Setiap orang nggak sama. Ingat ya, setiap orang nggak sama gitu. Dan kita langsung ke bacaan aja ya. Kita udah tebar di sini. Kita punya What Waiting For, Retreat, Deception, kemudian Five of Pentacles, Queen of Swords, Two of Swords, kemudian Death, kemudian Two of Pentacles, dan di sini ada The Hierophant. Oke. Di hubungan ini melibatkan pernikahan ya. Bisa kalian udah menikah, ataupun di sini memang kalian berbeda adat, budaya, agama ya. Berbeda usia, kemudian di sini juga mungkin kalian ada perbedaan dari segi finansial ya, materi, keuangan gitu ya. Kalau di dalam pernikahan ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang bentar. Oke, dan di sini aku ngeliat kamu kayak seperti bingung gitu ya. Mungkin kamu kayak udah pasrah gitu ya sama Tuhan gitu ya, tentang hubungan kamu dengan pasangan ini, dengan pasangan kamu ya, dengan seseorang yang bersama kamu saat ini. Tapi kamu di sini sebenarnya berharap untuk bisa menikah dengan dia gitu, atau bersama dia gitu. Ya, itu harapan kamu ya. Kamu berharap untuk bisa hubungan jangka panjang dengan dia sebenarnya ya.
Seperti itu. Meskipun di sini kamu kayak ngerasa ragu juga ya dengan hubungan kamu dengan pasangan ini, tapi kamu juga kayak nggak ingin melepaskan gitu ya. Kamu nggak ingin melepaskan pasangan kamu gitu. Meskipun kamu tahu ya, mungkin secara komunikasi kalian on off gitu, atau mungkin memang hubungan on off gitu ya. Kadang dia tuh ada, kadang dia nggak ada gitu istilahnya. Oke. Dan di sini aku ngeliat untuk pasangan kamu ya, aku ngerasa seseorang yang bersama kamu ini bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik gitu energinya. Itu kayak di dalam hubungan dia, seperti yang saya bilang tadi, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah tapi mungkin kamu nggak tahu gitu ya. Di dalam hubungan rumah tangga dia, atau mungkin dia kayak bilang ke kamu kalau dia hubungannya dengan pasangannya itu kayak digantung gitu ya. Jadi kayak mungkin dia bilang ke kamu tuh kayak dia ingin cerai dengan pasangannya lalu nikah dengan kamu. Nah itu juga bisa, karena di saat dia bersama kamu jalanin hubungan dengan kamu itu kayak memang dia sudah nggak sama dengan pasangan resminya gitu ya, orang yang dia nikahi gitu, karena dia lagi ada masalah dan dia keluar dari hubungan gitu. Tapi hubungan dia dengan pasangannya ini itu kayak apa ya, kayak belum ada status gitu ya, belum benar-benar bercerai gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang kamu tuh orang ketiga, nah kayak gitu ya. Dan kamu mungkin udah ngejalanin hubungan ini lama gitu, dan kamu tuh sebenarnya pengen nikah sama dia gitu. Karena di sini aku ngeliat ada word waiting for ya. Mungkin kamu kayak menunggu keputusan dia gitu. Tapi setiap kali kamu bicara menegaskan ya, bagaimana hubungan kamu dengan dia ke depannya, kamu inginnya menikah, nggak mau kayak gitu terus gitu. Dia selalu mengelak, dia selalu menolak gitu ya. Dia nggak jujur sama kamu gitu. Mungkin dia bilangnya iya gitu, kayak ngasih janji. Nah kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Dan seiring berjalannya waktu gitu ya, yang aku lihat di sini mungkin kamu ngerasa dia berubah ya, dia kayak nggak seperti biasanya gitu ya, nggak seperti biasanya ya, kayak aku ngeliat di sini seperti dia itu juga kayaknya dalam satu kebingungan gitu ya, dalam satu kebingungan yang dimana tuh membuat pilihan gitu ya, dia harus kembali sama pasangannya ataupun dengan kamu gitu ya. Jadi kayak dia ada dua pilihan gitu ya, dia ingin membuat satu pilihan gitu ya. Jadi kayak kalaupun saat ini kamu kayak nggak diberi status gitu ya, kayak disuruh nunggu gitu ya, itu dia lagi berpikir gitu ya, dia harus kembali sama pasangannya ataupun sama kamu gitu. Karena aku ngeliat di sini ada date ya, itu kayak dia berubah ya, ada satu peristiwa yang kayaknya tuh memberi pelajaran dia gitu loh, memberi pelajaran buat dia dan cukup besar, dan ini membuat dia tuh kayak berubah gitu, kayak seperti dia ingin kembali gitu, karena energi dia dengan pasangannya itu kayaknya melekat gitu ya, seperti itu. Jadi kayak nggak bisa pisah gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. What waiting for di sini dengan retreat ini kayak hubungan ini tuh hanya memberi satu pelajaran aja gitu ya dengan kamu. Aku ngelihatnya dia mundur ya, deception, dia ini orang yang manipulatif gitu ya.
penuh topeng gitu ya, kayak ada yang banyak hal yang dia tutup-tutupin dari kamu yang kamu nggak tahu ya, yang seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin dia sudah menikah tapi dia di depan kamu tuh dia ngerasa belum gitu, kayak dia nggak jujur gitu loh, nggak terbuka sama kamu bahwa dia sudah menikah gitu ya. Dan aku ngeliat di sini hubungan kamu dengan dia tidak berjalan dengan baik ya. Aku lihat kamu kayak mutusin dia, bisa dia yang mutusin kamu, ninggalin kamu gitu ya. Kalau ini sudah terjadi ya, apa ya, kalau ini memang sudah terjadi ya kamu harus terima gitu loh, kamu harus terima kenyataan gitu loh, apapun itu gitu ya. Jadi kamu gini, kamu itu sebenarnya di sini sudah menunggu ya, menunggu lama gitu, mungkin menunggu keputusan dari dia gitu loh ya. Mungkin untuk beberapa udah tahu gitu loh ya, tapi ternyata setelah kamu nunggu ternyata nggak ada kepastian gitu, justru dianya berubah gitu, dia justru kembali ke pasangan gitu. Aku lihatnya dia mundur di sini dari kamu ya, kayak karena di sini ada two of swords ya, kayak dia itu menolak untuk bersama kamu gitu. Jadi kayak seperti dia kembali ke pasangan resminya gitu ya. Hubungan ini hanya memberikan pelajaran buat kamu dan buat dia gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kamu juga hubungannya kayak on off, putus nyambung gitu. Kadang dia balik sana, kadang dia balik ke kamu gitu, balik lagi, nah kayak gitu. Karena di sini ada two of pentacles sih, energi dia dengan yang mantannya ini, belum mantan sih aku ngelihatnya ya, tapi orang yang udah lama bersama dengan dia ini, itu kayak memang saling melekat gitu, nggak bisa lepas gitu. Kalaupun dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, itu dia juga nggak akan ngasih kamu komitmen gitu. Mungkin dia bisa ngasih kamu komitmen tapi bukan status gitu istilahnya, bukan status pernikahan gitu istilahnya, kayak gitu ya. Jadi kamu di sini harus ini ya, harus terima gitu ya, kalau memang ini benar terjadi sama kamu, kamu harus terima kenyataannya gitu loh. Jadi tapi ini nanti kembali ke kamu sendiri ya, kayak gini. Kalau terutama kamu yang udah berumur ya, karena aku ngeliat kamu mungkin yang di posisi ini, kamu ini ya, usia kamu mungkin sekitar udah 30-an ke atas ya, aku ngeliatnya udah 30-an ke atas gitu. Jadi kan kamu udah ini ya, udah siap untuk menikah gitu istilahnya, udah siap untuk menikah. Nah jadi kamu harus ini ya, fokus gitu untuk masa depan kamu gitu. Kalau hubungan hanya bermain-main buat apa gitu, nggak ada kejelasan buat apa gitu, lebih baik kamu cari orang yang serius sama kamu, kayak gitu istilahnya ya. Karena di sini aku lihat ada penolakan gitu ya, ada penolakan untuk menikah gitu, bisa vice versa ya, ada yang menolak untuk menikah gitu. Karena apa? Karena ya itu dia ada status gitu, dia ada status pernikahan dengan yang lain gitu istilahnya. Kalaupun dia bilang cerai gitu, itu belum resmi gitu, kayak hubungan hanya digantung gitu aja gitu. Jadi buat apa kamu menyusahkan diri kamu gitu loh istilahnya ya. Di sini worth waiting for ya, kayak divine timing gitu. Jadi ini hubungan hanya memberikan pelajaran aja buat kamu gitu ya. Kamu harus bisa berubah juga gitu. Kamu jangan mau dibohongin terus gitu loh. Ya, kamu harus tegas di sini. Ya, meskipun kamu cinta sama dia, sayang sama dia ya, kamu harus menggunakan logika kamu gitu loh. Jangan hanya menggunakan perasaan kamu, tapi kamu juga harus tegas terhadap diri kamu gitu. Ya.
harapan di sini. Kamu di sini kayak berharap gitu ya, berdoa pada Tuhan gitu agar kamu bisa bersama dengan dia gitu ya. Ya. Tapi dianya enggak ya. Kalaupun dia bersama kamu di sini, dia nggak ngasih kamu status, tapi dia hanya ngasih kamu komitmen gitu. Maksudnya ngasih komitmen tuh gini, kamu ngejalanin dengan dia, tapi dia nggak akan menikahi kamu gitu. Tapi dia juga nggak akan cari yang lain gitu. Jadi kayak stay dengan kamu gitu. Istilahnya kayak gitu ya. Dan aku ngeliat di sini kamu dan dia akan ada perpisahan ya. Kamu dan dia akan ada perpisahan, dia akan mundur di sini dari kamu. Ya, dia akan kembali ke ke pasangan dia. Ya. Jadi kamu harus kalau aku lihat sih kamu harus bisa melepaskan ya, karena kalau dilihat dari ini bisa saja dia kembali lagi ke kamu gitu, tapi ya itu, dia nggak akan serius sama kamu. Mungkin dia akan ngasih kamu komitmen tapi bukan pernikahan. Karena dia di sini kayak, aku ngeliatnya sih dia kayak menolak untuk berubah gitu ya. Dia menolak untuk berubah di sini. To sword dengan dia kayak nggak mau gitu, nggak mau berubah. Dia akan tetap seperti ini. Ya. Mungkin dia di dalam hubungannya nggak nyaman, atau memang di sini kayak kamu dan dia itu punya perbedaan dari segi ini ya, materi gitu ya. Gitu. Jadi kayak entah kamu tadi ya kayak dari segi keuangan itu lebih tinggi gitu ya. Dan ini kayak bisa sih kayak dimanfaatkan gitu ya. Ataupun kalau misalkan kamu yang lebih tinggi dari keuangannya, nah itu mungkin kamu yang dimanfaatkan. Tapi kalau dia itu mungkin kayak hanya hubungan saling apa ya, kayak memberi kenyamanan gitu loh istilahnya ya. Kayak gini, dia butuh karena dia diabaikan ya, karena hubungannya dia tidak berjalan dengan baik dengan pasangan, itu kan kayak dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Nah itu mungkin dia dapetin dari kamu gitu, kalau misalkan yang finansialnya lebih bagus dia gitu. Dan sedangkan kamu juga kayaknya dari segi finansial kan mungkin di bawah dia gitu, dan dia itu kayak ya hubungan tuh balance gitu ya, kayak seimbang antara kamu dan dia. Kamu butuh finansial ya, materi, ada yang ngasih kamu gitu misalkan ya, ada yang merhatiin kamu dari segi materi, sedangkan dia itu ada yang memperhatikan dia yang dari segi kasih sayang. Nah kayak gitu, seperti itu. Jadi hati-hati ya, kalaupun kamu belum tahu di sini ya, kalaupun kamu belum tahu, suatu saat kamu akan tahu di sini. Dan ketika kamu tahu, kamu harus tegas ya, kamu harus tegas terhadap diri kamu, terhadap pilihan kamu gitu. Ya, jangan mau dibohongin terus gitu, karena di sini ada deception ya dengan 12 Pentacles gitu. Jadi orang ini manipulatif gitu loh, hanya memanfaatkan keadaan gitu. Bisa juga bisa kamu yang dimanfaatkan, atau memang kalian dua-duanya saling memanfaatkan gitu. Tapi akhirnya stuck, nggak bisa keluar gitu. Salah satunya entah kamu entah dia gitu. Kayak keterusan gitu loh. Meskipun enggak
ada status gitu ya, nggak ada hubungan yang jangka panjang, tapi kayak merasa ya itu ya merasa balance gitu ya, sama gitu ya, yang satunya mungkin butuh dari segi finansial, yang satunya mungkin butuh dari perhatian atau kasih sayang gitu, karena hubungannya kayak udah nggak bahagia gitu ya di dalam hubungan rumah tangganya gitu. Bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik gitu. Oke, tapi yang jelas di sini yang aku lihat akan ada suatu keputusan di sini ya. Hubungan kamu kayak ada yang berakhir gitu ya. Kalaupun nggak berakhir ya mungkin dia akan ngilang gitu. Tiba-tiba kayak dia nggak ngubungin kamu, dia mundur dari kamu gitu karena kamu minta ketegasan gitu, kejelasan gitu. Kamu nggak mau hubungan kayak gitu terus gitu istilahnya. Meskipun di sini tidak ke pernikahan, tapi kamu kayak mungkin kamu ingin tunangan dulu, dilamar dulu, nah kayak gitu istilahnya. Tapi dia selalu mengelak, dia selalu menolak gitu. Dia nggak mau di sini, gitu. Dan hubungan kamu kayaknya memang seperti itu terus gitu loh ya, on off gitu ya. Kayak ini membuat kamu juga kayak bingung gitu loh. Sebenarnya dia itu kayak gimana sih gitu, serius nggak sih sama aku? Nah, kamu kayak gitu. Setiap kali aku minta kejelasan status, minta dilamar atau minta dinikahi, dia kayak menghindar terus ini kayak gitu. Kamu juga bingung dengan situasi ini gitu. Ya. Kamu ngerasa seperti itu gitu. Jadi kamu juga kayaknya aduh udah pasrah gitu ya. Dahirpun di sini kamu berdoa, kamu mengimani gitu. Kamu berharap kamu yang dipilih dia, ataupun memang kamu berharap kamu bisa menikah sama dia gitu istilahnya ya. Dan di sini untuk zodiaknya Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi kalau aku ngeliat di sini sih nggak ada ini ya, nggak ada cupsnya. Memang bisa jadi memang nggak ada perasaan gitu ya, nggak ada rasa cinta yang benar-benar cinta gitu, hanya kayak butuh perhatian gitu ya, seperti itu, butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu ya, tapi dianya kayak nggak ngasih kamu balik gitu istilahnya, hanya cari ini aja gitu loh. Ya, karena ini kayak orang yang sedang bertransformasi gitu ya, dia kayak orang yang sedang mengalami ya seperti yang saya bilang tadi ya, hubungan yang memberi pelajaran aja gitu. Dan mungkin sang pencipta atau semesta itu mempertemukan dia dengan kamu gitu ya. Kamu juga harus mengambil pelajarannya gitu kalau memang satu situasinya seperti ini gitu. Mungkin ada yang salah juga di diri kamu gitu, sehingga kamu dipertemukan orang yang seperti ini gitu, untuk menyadarkan kamu juga, untuk merubah diri kamu juga gitu istilahnya ya. Ya, karena di sini harapan ini juga berbicara tentang kembali ke Tuhan gitu ya, kembali ke spiritual gitu. Ini juga berbicara tentang belajar gitu ya, pelajaran gitu, pelajaran untuk menaikkan level kesadaran kita gitu, spirituality kita, spiritual gitu ya. Oke. Meskipun di sini menyakitkan ya, kalau dilalui itu memang kayak ngerasa nggak terima gitu, tapi ya harus bisa mengambil pelajarannya gitu loh, harus kembali ke diri sendiri gitu istilahnya. Apa yang salah dengan diri kita, kenapa kita dipertemukan orang yang seperti ini, kenapa kita harus ngejalanin hidup yang seperti ini kayak gitu ya. Itu kita harus banyak bertanya ke diri sendiri gitu ya, banyak merenung gitu istilahnya. Oke. Dan di sini ada energinya Scorpio ya, yang paling kencang. Tapi ini bisa hanya zodiak saja ya, energi zodiak saja. Kalaupun tidak tersebut bisa masuk ya, asalkan situasi dan kondisi kamu seperti ini ya. Dan di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu ada Sagittarius. Oke.
ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Dan jangan lupa ya, kalau suka dengan readingan ini, mohon bantu dukungannya ya dengan subscribe, like, comment, and share, dan gabung juga di IG ya, follow IG karena di sana mungkin ada pesan ya untuk zodiak, pesan singkatnya ataupun pesan semesta setiap harinya biar bisa diupdate gitu ya. Dan buat yang udah dukung ataupun konsultasi pribadi dengan saya, terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semua. Oke, cukup sekian ya bacaannya. Terima kasih, sampai jumpa.